Dengan ditutupnya STIMIK Kota Tasikmalaya tentu saja menyisakan kisah duka. Sudah lama-lama kuliah, tiba-tiba terancam tidak menjadi sarjana. Nah, ini kebetulan ada beberapa mahasiswa dan mahasiswa yang sudah mencapai tingkat akhir. Nah, ini namanya siapa? Nama saya Ayuni Dita Herliani, Pak. Ayuni Dita. Bisa dijelaskan dulu secara singkat ini apa nih? Kalau secara singkat mungkin untuk permasalahan kampus itu sendiri untuk detailnya kita juga kurang tahu gitu ya, Pak ya. Dikarenakan memang kuliah ditutup gitu ya. Bukan kampusnya Pak yang ditutup, dikarenakan sekarang untuk kampus STIMIK itu sendiri dengan surat pernyataan yang sudah keluar per tanggal 20 Maret bahwasannya sudah dicabut izin pendirian perguruan tingginya atau dalam kata lain sudah ditutup gitu. Mungkin setelah sanksi berat tersebut ya kita tidak diperbolehkan untuk melakukan perkuliahan gitu. Jadi mungkin ratusan mahasiswa di sini sekarang mangkir. Kita gimana terombang-ambing gitu kan. Termasuk kita yang sudah tingkat akhir. Kebetulan tingkat akhir sangat-sangat dilema sih Pak. Yang pertama kan seharusnya gitu. Kita sekarang sudah mulai mempersiapkan untuk kelulusan gitu. Bahkan mungkin lihat teman-teman yang lain di universitas lain sudah melakukan yudisium gitu. Anak mana sih yang gak sakit hati gitu orang tua mungkin melihat anaknya kok nasibnya begini gitu. Atau mungkin dari teman-teman juga yang lain menjadi tertunda gitu yang seharusnya memang sekarang sudah dilakukan karena kan tidak boleh melakukan yudisium gitu, tidak boleh menerima mahasiswa baru dan bahkan sekarang tiba-tiba kita dapat informasi kampusnya tutup gitu. Sedangkan dari awal kita tidak ada pemberitahuan secara merinci atau secara detail gitu. Entah mungkin mereka kurang nyaman menyampaikan ke kita atau gimana, cuma mahasiswa di sini menganggap bahwa pihak lembaga atau pihak yayasan itu tidak melakukan transparansi Pak kepada kami. Terus jaminan dari pihak kampus sendiri setelah ditutup untuk ke mahasiswa seperti apa? Akan dipindah di merger ke yang lain atau terutama nih yang seperti teteh yang sudah tingkat akhir gimana nih? Untuk jaminan dari yayasan sampai detik ini belum ada jaminan apapun. Mereka pun belum memberikan klarifikasi secara resmi gitu kepada kami. Dari awal status kampus pembinaan pun dari pihak yayasan itu tidak pernah memberikan pernyataan resmi Pak. Entah itu melalui pengumuman di surat gitu ataupun pernyataan secara klarifikasi bertemu seperti ini tuh belum. Jadi malah mahasiswa yang memfollow up ke pihak lembaga gitu. Kita datang kayak 5 orang kayak nyicil gitu. Kita nanya wae gitulah istilah nama Pak. Kita yang selalu follow up karena khawatir gitu. Sedangkan mereka pihak yayasan mengatakan bahwa kalian harus percaya kepada kami, jangan panik karena tidak mungkin katanya ya kalau mungkin sampai ke penutupan. Nah, jadi kita juga kayak dibebenjokeun mungkin gitu sampai kita kajong-jonan tapi tiba-tiba langsung ditutup gitu Pak. Kan kaget itu gitu ya. Itu kapan tuh waktu ya membesarkan hati mahasiswa itu kapan itu? Itu ketika kita sudah mendengar informasi mengenai status ini pembinaan, kita juga sudah mulai mempertanyakan. Berarti kurang lebih dari bulan September 2022. Ya, kurang lebih ya Pak. Jadi kita juga sudah mulai mempertanyakan, terus terutama saya dari perwakilan dari BEM gitu kan, mewakili mahasiswa juga, ini teh bener atau enggak gitu. Kita juga mencoba follow up langsung ke lembaga. Dan memang katanya untuk status pembinaan itu memang betul. Cuma kata pihak yayasan mereka juga meyakinkan Pak. Saya juga sangat optimis mendengar jawaban mereka bahwasannya pihak yayasan itu sudah memenuhi segala persyaratan perbaikan gitu. Pasti mendengar alasan itu kita juga, oh iya dong, berarti kampus kita sedang berusaha untuk memperbaiki gitu. Bahkan jujur nih Pak, sampai detik ini saya sendiri tidak memberikan informasi ini kepada orang tua. Karena apa? Itu adalah pilihan saya, karena kebijaksanaan saya sendiri bahwa saya tidak ingin menambah beban mereka. Mereka dengan bangganya Pak menguliahkan saya di sini, mereka bekerja banting tulang. Berapa tahunnya? D3 atau S1? Saya S1 Pak. Iya, S1. Jadi saya tidak ingin mematahkan harapan mereka gitu. Saya pikir gini, kayaknya kalau nggak bilang juga nanti kampus bakal kembali normal kok. Jadi saya rasanya nggak perlu bilang deh ke orang tua. Tapi kalau udah ditutup malah sekarang gitu, saya juga jadi serba bingung gitu Pak. Mungkin harapan kepada yayasan, coba segala bentuk pertanggungjawaban yang memang seharusnya mereka berikan dan yang memang kami butuhkan mereka penuhi gitu. Mereka penuhi, entah itu untuk mungkin merger kampus atau akuisisi gitu. Cuma nih solusi untuk yang tingkat akhir nih gimana nih Pak? Karena mahasiswa tingkat akhir tuh nggak mau nunggu lama-lama. Sedangkan jika melakukan merger, katanya saya juga sudah berkonsultasi dengan beberapa dosen, jika melakukan merger itu membutuhkan waktu cukup lama Pak, cukup panjang. Jadi kita harus nunggu selama itu gitu Pak untuk kelulusan gitu kan. Sedangkan tingkat akhir gini Pak gitu.
Harapannya ke pemerintah seperti apa? Ke pemerintah kebetulan Pak kemarin juga saya sudah berusaha gitu mengangkat kasus ini ke media, dan alhamdulillah kemarin sudah viral dan trending di TikTok, dan banyak juga rekan-rekan yang meminta bantuan kepada Bapak Gubernur, terutama Bapak Ridwan Kamil gitu. Jadi kami memohon Pak, apapun yang menjadi permasalahan gitu, kan katanya ini tuh berawal dari masalah pribadi gitu Pak, kenapa kok masalah pribadi malah kita jadi korban gitu. Nah mungkin mahasiswa juga meminta transparansi, apa sih penyebab yang betulnya gitu, penyebab sebenarnya tuh apa gitu, sedangkan kan dari kemarin selalu ditutup-tutupin gitu. Jadi minta Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil untuk ini ya, membantu gitu. Betul, membantu mengusut tuntas dan mengawal hak-hak kami yang memang seharusnya dipenuhi oleh pihak yayasan. Atur nuhun ya Teteh. Ya, sama-sama. Kurang lebih kan karena reguler kami sama reguler itu ada di 300 per